Selamat datang di mata kuliah pemrograman jaringan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai port komunikasi pada email. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas mengenai bagaimana menampilkan informasi-informasi dasar ketika kita menggunakan internet gitu ya, setelah menggunakan internet. Jadi kita bisa melihat penggunaan informasi-informasi tersebut melalui command prompt maupun melalui properties di perangkat WLAN-nya ataupun LAN-nya. Dan kemudian kita juga sudah mempraktekkan bagaimana menampilkan informasi dasar yang secara dasar beberapanya saja kemarin ya, seperti computer name, MAC address, kemudian IP address, kemudian alamat subnet mask dan juga alamat DNS. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana komunikasi menggunakan email, bagaimana mengirim dan menerima email, seperti apa proses mengirim dan proses menerimanya, di mana jalur komunikasinya gitu ya. Nah, pada komunikasi email ada 3 buah protokol komunikasi ataupun 3 buah port nanti akan yang kita gunakan. Yang pertama ada port SMTP. Port ini nanti difungsikan untuk mengirimkan email gitu ya. Jadi untuk mengirimkan email kita menggunakan protokol SMTP. Melalui protokol ini nanti kita bisa mengirimkan email. Kemudian untuk poin kedua dan ketiga ini adalah untuk menerima email. Jadi POP3 dan juga IMAP ini difungsikan untuk menerima email gitu ya. Baik, kita bahas lebih lengkapnya. Yang pertama mengenai SMTP ataupun Simple Mail Transfer Protocol gitu ya. Jadi ini adalah suatu protokol yang difungsikan ya untuk berkomunikasi dengan server untuk mengirimkan email dari lokal gitu ya, dari email lokal ataupun dari aplikasi yang akan kita buat nanti, ataupun mungkin juga dari dari aplikasinya Gmail misalkan ketika kita login kemudian kita klik tulis email, nah itu masih dikategorikan email lokal gitu ya. Kemudian nanti dikirimkan ke server dan server nanti akan meneruskan ke si penerima email yang kita maksud gitu ya. Nah, kemudian untuk memfilternya tadi, itu nanti akan ada namanya aplikasi Mail Transfer Agent gitu ya. Nanti ini ada di sisi servernya. Kita bahas di sisi kliennya saja, yaitu menggunakan SMTP untuk mengirimkan email gitu ya. Oke, kemudian untuk port defaultnya sendiri, SMTP ini nanti ada port 25 dan port 426. Port 25 ini port yang tidak dienkripsi, sedangkan port 426 adalah port yang sudah terenkripsi. Nah, bedanya apa? Kalau yang 25, enkripsinya hanya bisa jadi tidak menggunakan password gitu ya, ataupun bisa jadi sudah menggunakan password tetapi tidak ada lapisan keamanan berikutnya gitu ya, tidak ada lapisan keamanan berikutnya, ataupun tidak ada verifikasi yang menjamin bahwasanya alamat server emailnya itu aman untuk diakses gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang sudah terenkripsi itu sudah ada pihak ketiga yang mengamankan si website tersebut gitu ya. Makanya ada website-website yang awalnya itu ada HTTPS gitu ya, FTTPS misalkan ataupun SMTPS gitu ya. Itu tandanya di belakang itu adalah ada sudah secure gitu ataupun sudah ada pengamanan lanjutan gitu ya. Dan biasanya ini dikelola oleh pihak ketiga. Oke, lanjut saja. Nah, untuk port SMTP ini sendiri tadi ada 2 buah jenis port ya. Tetapi pada masing-masing provider email yang cukup populer itu dia juga menggunakan portnya tersendiri. Jadi dia mengambil port komunikasi juga tersendiri. Kemudian nanti juga ada namanya hostname-nya. Jadi nanti dalam mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman, kita memerlukan ini sebagai alamat servernya yang akan kita tuju, dan ini sebagai jalan keluarnya ataupun portnya gitu ya, jalan keluar dalam mengirimkan pesan nanti gitu ya. Nah, di sini ada Gmail misalkan 465, Outlook 587, Office 365 587. Berikutnya Yahoo dan AOL itu di 465 gitu ya.
Oke, berikutnya ada POP3 ataupun Post Office Protocol 3. POP3 ini adalah versi lanjutan daripada POP gitu ya. Post Office Protocol. Secara fungsi sama gitu ya, baik POP ataupun POP3, yang mana fungsinya adalah untuk menerima email, namun di sini komunikasi yang terjalin dari email dari si klien email gitu ya, klien email dan server itu hanya satu arah gitu ya, hanya satu arah. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita masuk kepada akun email tersebut dan kita akan langsung mendownload segala sesuatunya, melihat pesan masuk, pesan terkirim itu hanya satu kali saja gitu ya. Maksudnya adalah ketika ada email baru yang masuk, maka tidak otomatis akan terlihat gitu, tidak otomatis akan terlihat pada laman inbox email klien tadi gitu ya. Untuk melihatnya perlu untuk logout dulu misalkan, kemudian login lagi, maka baru akan terlihat. Nah, kurang lebih seperti itu kalau penggunaan POP ataupun POP3. Untuk portnya sendiri ada di port 110 yang tidak terenkripsi dan port 995 untuk port yang sudah terenkripsi. Berikutnya protokol untuk menerima email juga, yaitu IMAP, Internet Message Access Protocol. Ini sama seperti POP3, namun bedanya adalah IMAP komunikasinya itu sudah dua arah gitu ya, sudah dua arah, dan pada umumnya uh, apa di layanan-layanan email populer tadi itu sudah menggunakan IMAP karena komunikasinya dua arah, kemudian tingkat keamanan pun juga lebih baik gitu ya. Jadi misalkan kalau dua arah ini adalah ketika kita login, kemudian ada kita bisa lihat email masuk sekarang, kemudian ketika ada email masuk yang baru, maka otomatis akan terlihat gitu ya. Kalaupun tidak langsung terlihat, maka perlu cukup merefresh browsernya saja, maka akan langsung terlihat pesan baru tadi gitu ya. Untuk port IMAP ini sendiri ada di 143 dan di 993. Sama ya antara IMAP dan juga POP3. Hampir sama ya, kalau bedanya di port yang tidak terenkripsi. Kalau POP3 ada di 110, sedangkan kalau di MAP ada di 143. Oke, berikutnya pada implementasi praktikum hari ini ya, kita akan membuat aplikasi untuk mengirimkan email menggunakan Visual Basic. Nah, desainlah aplikasinya seperti yang terlihat pada slide ini, yaitu ada satu buah form dengan form tag-nya adalah send message, kemudian ada 5 label dan juga 5 text box dan 1 button. Untuk text box message ini aktifkan multi-line pada properties, kemudian pada text box untuk password aktifkan juga password char-nya diisi dengan karakter bintang ataupun yang lain, sehingga ketika kita ketikkan password di sana ataupun ketikkan teks di sana, maka tidak akan terlihat isinya. Oke, berikutnya adalah code-nya gitu ya. Nah, seperti ini code-nya nanti ketika kita program. Jika pada pertemuan sebelumnya untuk menampilkan informasi dari internet kemarin, kita menggunakan system.net, kemudian system.net security gitu ya. Nah, pada ini kita lebih khusus lagi menggunakan .mail gitu ya. System.net.mail. Ini adalah fungsi untuk memanggil fungsi-fungsi email pada library system.net.mail gitu ya. Kemudian untuk di sini adalah saya pada contohnya menggunakan Gmail, maka alamat SMTP kliennya adalah kita ambil smtp.gmail.com. Kalau tadi kita menggunakan Outlook misalkan tadi, berarti diganti dari smtp.live.com. Kalau Office 365 berarti smtp.office365.com. Jadi nanti disesuaikan saja. Kemudian yang perlu disesuaikan berikutnya adalah SMTP portnya
Google tadi menggunakan 587, maka di sini gunakan 587. Kalau di Outlook nanti sesuaikan juga gitu ya, kalau mau diganti. Untuk yang lainnya, eh, ya ini mungkin pertama ya, di mail as new mail message ini untuk pendefinisian variabel ya, variabel untuk difungsikan memanggil di bawahnya gitu ya, sehingga tidak perlu mengulangi new mail message sampai ke bawah gitu ya, cukup satu saja. Begitupun juga dengan dim SMTP, seperti itu juga gitu ya. Yang pertama untuk mail message ini untuk mengambil data subjeknya gitu ya, eh, kemana akan ditujukan, kemudian dari siapa pengirimnya, kemudian isi apa, isi pesannya apa gitu ya. Kemudian SMTP ini adalah kita apa, untuk pendefinisian tujuannya ataupun protokol komunikasi SMTP-nya. Tadi ada dua model ya, ada yang terenkripsi, ada yang tidak terenkripsi. Nah di sini dijelaskan enable SSL gitu ya. Kalau true berarti ini adalah yang kita gunakan adalah port yang terenkripsi. Tapi kalau ini kita ganti menjadi false, berarti port yang kita gunakan nanti adalah port yang tidak terenkripsi gitu ya. Berikutnya untuk ini default credential false ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan apa untuk loginnya tidak perlu menggunakan yang secara default, tapi kita custom gitu ya. Customnya seperti apa? Seperti yang di bawah gitu ya. Kredensialnya adalah menggunakan uh, txt txt from the text dan txt password the text gitu ya. Jadi untuk untuk keamanannya kita langsung menggunakan apa yang kita ketikkan di dalam text box gitu ya. Kemudian portnya 587 untuk komunikasinya. Kemudian .send adalah untuk mengirim emailnya. Kemudian nanti akan tampil pesan sukses ketika berhasil mengirimkan email, dan akan tampil pesan error ketika tidak berhasil mengirimkan email. Oke. Oh ya, satu lagi. Untuk dapat menjalankan aplikasi ini dengan baik ya, ketika sudah tidak ada lagi yang error dan sudah bisa dijalankan, namun emailnya tidak terkirim, nah itu ada permasalahan pada keamanan aplikasinya. Nah saat ini di email-email populer tadi rata-rata sudah mengamankan aplikasinya gitu ya, mengamankan aplikasi email-emailnya tadi gitu ya. Nah, untuk bisa kita menjalankan aplikasi yang akan kita buat tadi untuk bisa mengirimkan email, maka kita perlu menonaktifkan fiturnya, menonaktifkan fitur keamanan aplikasi emailnya untuk sementara waktu ya. Nanti setelah praktikum, aktifkan lagi supaya emailnya tetap menjadi aman. Untuk pada kasus ini saya mencoba menggunakan email @gmail ya, @gmail. Jadi nanti login pada akun Google menggunakan browser, boleh browser apapun. Kemudian buka link berikut, link myaccount.google.com/less-secure-apps gitu ya. less-secure-apps, kemudian nanti akan muncul satu halaman. Nanti ada note-nya. Secara default Google itu menonaktifkan fitur less-secure-apps gitu ya. Yang mana fungsinya adalah supaya menghindari pihak-pihak ketiga dalam mengakses aplikasi ini gitu ya, aplikasi Gmail ini. Oke, jadi kita aktifkan. Ketika sudah aktif, coba jalankan lagi aplikasinya. Seharusnya sudah bisa mengirimkan pesan ke email tujuannya gitu ya. Ya, oke, berikutnya mari kita praktekkan bersama seperti apa pengimplementasian SMTP ini, terutama untuk Gmail dalam dalam kasus tadi ya, dalam kasus yang tadi. Ya, jadi silakan diikuti, disimak videonya.